Lengkap, sudah sehat semua. Alhamdulillah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial tema 2. Nah, sebelum kita masuk ke tema 2 yaitu mobilitas sosial, kita mindfulness dulu. Biar kamu yang lelah, yang capek ya bisa rileks. Sekarang duduknya hadap-hadapan, rapi, tangannya di atas paha kalian. Azriel madep ke temannya. Azriel madep ke temannya sebentar. Tutup matanya, tangannya semua di atas paha. Ya, semua tutup matanya. Tangan di atas paha, kedua paha kalian. Kemudian kakinya ditaruh di lantai. Kakinya semua ditaruh di lantai. Sambil mendengarkan suara yang keluar dari speaker ibu. Ya, sambil mendengarkan apa yang ibu katakan. Ya, rilekskan semua jari-jari tangan kalian. Kemudian rasakan tubuh bertumpu pada lantai, kaki kalian, kemudian tempat duduk kalian. Rileks, istirahatkan. Rasakan kaki kalian berpijak di atas lantai kelas ini. Rasakan tempat duduk kalian. Sender semua badan kalian ke bangku kalian. Rileks. Tutup mata kalian. Pejamkan mata, tidak ada yang cengar-cengir. Rilekskan pejaman mata kalian. Kemudian tarik nafas dalam-dalam.
Tarik nafas semua. Ya, rasakan nafas masuk ke dalam hidung kalian. I took the courage to switch career from corporate. Kemudian keluarkan nafas kalian. Rasakan udara segar yang masuk dan keluar dari lubang hidung kalian. Rasakan udara yang hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Terus lakukan sebanyak 2 kali. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lagi. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kalian. Kemudian amati apa yang kalian rasakan dalam tubuh kalian. Rilekskan. Tidak ada yang memejamkan mata dengan kencang, ya. Namun memejamkan mata dengan rileks. Adakah bagian tubuh kalian yang terasa kaku? Nah, rilekskan kembali tubuh kalian. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, sampai semua terasa di ke-10 jari tangan kalian. Rilekskan otot-otot perut kedua belah paha, lutut dan betis hingga seluruh jari-jari kalian. Apa yang kalian pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda sedang mengembara ke tempat lain dan terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda ke kelas ini. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Ya, tugas kalian hanya fokus belajar dengan penuh kebahagiaan, bukan belajar dengan penuh tekanan. Fokuskan pikiran Anda, pikiran kalian, tanpa kalian berpikir ke arah lain. Oke, sekarang buka mata kalian. Nah, kendala di sinyal. Bobo nggak? Enggak. Ada ya? Ya, semoga dengan ini kalian fokus belajar IPS di kelas. Apa yang dirasakan, Azriel? Relax. Relax. Relax itu apa sih? Relax itu pikiran tenang, badan tidak kaku. Pikiran tenang. Tadi yang didengar apa? Yang didengar apa? Kamu dengar apa pada saat memejamkan mata? Apa? Dengerin ibu. Iya. Kata-kata ibu gimana bahasa ibu? Bikin kamu apa? Bikin kamu sebel? Enggak. Apa jadi? Bikin apa? Bikin? Sekarang apa? Bikin apa? Jadi pikirannya gimana? Tenang, fokus ya. Oke? Siap belajar IPS? Ya. IPS? Ya. IPS selalu siap. Mohon diterima, benar atau salah, yang penting happy aja. Hoa hoa. IPS apa tuh? Itikat penuh prestasi namun santuy. Oke. Dah, sekarang lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Boleh dibantu temennya ke depan? Tempelin dong. Nah, jadi siapa lagi? 4 orang. Bantu ibu nempel ini di papan. 4 orang. Yuk, bantu nempel. Di sini 2, di sana 2, Ziel. Jangan di tengah. Guntingnya ada yang tadi. Gunting siapa tadi tuh? Pinjam guntingnya sayang yang tadi.
Oke nih. Ya, taruh. Guntingnya aja. Nah, nih. Yuk, Aran. Satu aja cukup ya. Kelihatan nggak dari belakang gambarnya? Nah, kamu di sana. Ada berapa ibu? Satu lagi sayang. Ayo Hasna, tolongin nak. Oh nggak jalan lagi deh. Udah diambil sama dia. Waduh, pancangnya. Oh iya, sip. Bisa? Boleh. Ya. Oke. Kelihatan? Yang belakang kelihatan? Ya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ya. Jel, nih kalau ibu hilang tolong digini-giniin ya Jel. Nggak keluar lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nggak kelihatan sih sayang. Ya, kenapa kalian harus belajar mobilitas sosial? Supaya apa? Supaya kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial dan bisa mengidentifikasikan ya mobilitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sebelum masuk ke dalam mobilitas sosial itu apa sih gitu ya? Nah, sekarang lihat gambar ini. Ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Ini tahu siapa? Siapa yang main basket? Temennya? Pintar si Bima. Siapa? Michael Jordan. Kok pemain basket ya? Tahu sejarah ini enggak? Kurang tahu. Siapa yang tahu Michael Jordan? Tunjuk tangan dulu sayang. Nah, Jel, ayo. Apa Jel? Pertama dia babas kulit hitam. Nah, terus? Pada zaman itu pembahasan itu rata-rata orang putih yang pertama yang memiliki kulit hitam dan kedua kayak sebelumnya. Jempol? Oke. Ya. Dulunya dia sudah berhasil belum Jel? Awalnya sebelum jadi pemain basket belum, setelah jadi pemain basket terkenal. Nah, lihat profil suksesnya dia. Kemudian yang kedua gambar siapa nih? Atta Halilintar. Siapa yang mau menceritakan siapa si Atta Halilintar? No, ganti yang lain. Ganti yang lain. Bima? Jangan saya kata dia. Siapa? Ayo Atta Halilintar. Siapa yang tahu Atta Halilintar? Saya nggak mau Jel, boleh mau gantian. Ayo, Mamang. Masa Jel doang yang berani, semua juga bisa. Ayo siapa? Belum fokus berarti nih. Mbak, ayo. Dia ketawa-ketawa mau ngomong cuman takut. Ayo, nggak ada yang salah. Ayo cepet yuk. Ya, siapa Atta Halilintar? Dulunya bagaimana Atta Halilintar? Iya, YouTuber. Nggak usah nunjuk temannya. Nggak ada yang salah. YouTuber yang tidak terkenal apa yang terkenal? Terkenal. Ceritain dulu, tahu nggak Atta itu bagaimana? Atta itu gimana dulu? Sosok seperti apa dia? Kondisi perekonomiannya bagaimana? Ayo. Nggak ada yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa lagi sih? Jessica? Siapa? Keza, ayo Keza, ngomong Keza. Gantian masa Jill mulu kan, boleh pengen yang lain juga ngomong. Tahun saya dulu dia kondisi perekonomiannya bisa dibilang bukan yang apa? Ya, terus. Bukan yang bisa dibilang sangat mampu. Setelah itu dia berusaha dan akhirnya menjadi super terkenal dan dia akhirnya bisa
menjadi populer dan terkenal dan sukses. Dengar gak kata temannya? Dengar gak kata Keza tuh? Kurang kenceng ya, Mbak? Tuh. Keza gimana yang kencang? Madep ke sana. Biar Jel dengerin. Jel makan gitu, yuk. Jadi, kalau aku itu Atta Halilintar dulu kondisi perekonomian keluarganya itu bukan bisa dibilang yang sangat mampu. Namun sekarang setelah dia berusaha dan menjadi youtuber yang terkenal, dia jadi Tuh, sama dengan Michael Jordan kasusnya? Hampir mirip, Bu. Ya, sama dengan Michael Jordan. Jadi, yang dibilang Keja, oke, tepuk tangannya dulu tadi lupa. Oh ya. Yang dibilang Keja, yang dibilang Azriel tepat bahwa Michael Jordan dan Atta Halilintar sebelumnya adalah seorang yang tidak memiliki perekonomian yang baik, ya. Namun dengan usahanya, ya kan? Dengan usahanya dia bisa merubah statusnya yang tadinya adalah orang biasa saja kemudian menjadi sukses dengan latar belakang bidangnya masing-masing. Ya, paham sampai sini? Yang sebelah sana bisa tahu yang sebelah sana siapa tuh gambarnya yang ini? Siapa? Ya, bisa nyebut Amar Joni berarti tahu. Amar Joni. Siapa tadi nyebut Amar Joni? Dia lagi. Siapa nyebut Amar Joni tadi? Ayo. Agak. Jangan takut, itu bapak-bapak teman ibu. Baik semua. Pengen lihat 8A belajar. Ayo sayang, kenapa Amar Joni? Amar Joni kenapa? Kasus apa? Coba Amar Joni kasus apa? Betul, kasus narkoba. Awalnya bagaimana? Sebelum narkoba, awalnya Amar Joni itu sosok tokoh siapa? Apa? Artis drama yang terkenal. Namun setelah kasus narkoba, sekarang jadi pakai baju orange. Akhirnya berlawanan belakang nggak dengan Atta Halilintar? Oke. Kalau yang bawah siapa? Kenal juga Ferdy Sambo. Kirain ibu nggak kenal. Siapa Ferdy Sambo? Iya. Kasusnya sama nggak dengan Amar Joni? Beda. Tapi prosesnya sama tidak? Sama. Dari sebelumnya terkenal, betul. Selanjutnya Sekarang jadi oke, betul ya. Terus berlawanan belakang. Nah, kamu bisa lihat perubahan status yang dialami dua tokoh yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kalian itu adalah merupakan apa? Perubahan status kalian itulah yang disebut dengan apa? Mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Ya, banyak kasus perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang dengerin lagi YouTube-nya. Oke, ini kalau sinyalnya bagus ya. Kalau sinyalnya bagus. Mana ya? Aduh. Lopiet mana sih? Kok nggak ada? Bentar. Nih, ini buatan kakak kamu 3 tahun yang lalu. Ya, buatan kakakmu 3 tahun yang lalu. Nih. Ibu cepetin sampai ini kan pembukanya. Ini kendala kalau dinyalain ini nih. Pakai ibu aja gitu. Pakai HP ibu. HP ibu buat merekam. Buat hotspot. Ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk mobilitas itu banyak, Nak. Nggak hanya satu. Ya, yang tadi Atta Halilintar, kemudian Ferdy Sambo, Amar Joni itu merupakan bagian dari bentuk-bentuk mobilitas. Bentuk mobilitas itu tidak hanya satu atau tidak hanya yang kalian lihat.
Ada lagi yang lain. Nah, sekarang kalian eksplorasi sendiri bentuk-bentuk mobilitas apa saja ya yang ada, kemudian kalian berikan contoh dalam masyarakat. Kalian berikan contoh dalam masyarakat kasus yang tergolong dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial yang seperti tadi Atta Halilintar atau tadi seperti Ferdi Sambo atau Amar Joni. Itu nggak cuma dipegang doang. Ya, nah sekarang kelompoknya, kelompok 1 ya, visual mana? Kelompok 1 mana catatan ibu? Nih, kelompok visual itu Akrom Syauqi. Yang mana Akrom Syauqi? Nah, ini berarti kelompok 1. Kemudian kelompok auditor, Aron ketuanya. Kelompok 3, kinestetik adalah Alisha. Ya, Alisha benar. Nah, 3 kelompok ini sekarang seperti tadi Ibu bilang ya, kasusnya tadi yang Ibu bilang bahwa kalian memberikan contoh kasus sosial dalam masyarakat yang termasuk dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, paham ya? Beda-beda. Kasusnya yang kalian kerjakan beda-beda. Nah, lebih jelasnya di HP kalian ada QR barcode. Nah, ini Bu tempel lagi. Gunting lagi tadi. Nih, tolong dibukain. Setiap perwakilan kelompok silahkan dibuka tugasnya. Yang tadi Ibu sebutkan, tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk apa? Ya. Nih. Oke, terima kasih. Nih ya. Yuk, Aron, mana Aron? Dilihat tugasnya apa? Akrom sama Alisha. Ayo, maju ke depan, pakai barcode. Tugas jelasnya apa? Tugas jelasnya bagaimana? Buka nggak soalnya? Ayo maju sayang. Ke wifi. Itu wifi Bu Eli. Udah satu lagi? Udah kebuka tugasnya? Kebuka tugasnya? Ayo tadi ketuanya bacakan tugasmu. Kamu yang visual. Apa tugasnya? Yang kencang. Pelanin dulu sayang. Ini dulu. Pelanin pinter. Ajil. Pelanin dulu. Temennya lagi ngomong, nggak boleh. Nah, temennya lagi ngomong. Dah, teman yang lain dengar? Yang lain dengar. Kelompok 2 dan 3 nih, temennya lagi ngomong. Apa tugasnya? Yang kencang, ngomong yang kencang. Visual aja, kamu visual. Yang kencang. Menggambar tokoh sebelum dan setelah mengalami perubahan status serta penjelasannya, yaitu meningkatkan status vertikal naik atau sosial samping. 2. Menurun status atau vertikal turun. 3. Horizontal. Ya, paham? Jadi kalian membuat ke dalam Canva contoh kasus seseorang yang termasuk dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial, vertikal ke atas, vertikal turun, dan horizontal. Apa itu vertikal ke atas? Apa itu vertikal turun? Apa itu horizontal? Contohnya sebenarnya ada yang sebagian yang di sini. Tinggal kalian mengekspor sendiri dengan kalian. Apa itu vertikal naik? Yang mana yang vertikal naik? Yang mana yang vertikal turun dari tadi contoh yang kalian lihat? Ya, kemudian kalian cari contoh gambarnya, tokohnya, kalian masukkan ke dalam bentuk Canva, kemudian kalian jelaskan, paham? Nah, Canva tugasnya 3, karena menurut Ibu, kalian bisa cepat.
dalam bentuk Canva. Oke. Sekarang yang kelompok auditori, siapa tadi yang buka? Apa tugasnya? Menjelaskan contoh kasus seseorang yang mengalami perubahan sosial horizontal dalam bentuk dialog melalui rekaman suara atau voice note. Paham kelompoknya? Paham? Mencari contoh kasus seseorang yang mengalami perubahan sosial sesuai dengan bentuk apa? Dialog melalui rekaman. Dialog rekaman suara. Pilih, kalian mau kasih contoh vertikal naik, kalian mau contoh vertikal turun, atau horizontal. Satu saja, dialog dengan temannya. Ya, dialog dengan temannya. Paham? Diskusi, dialognya ditulis terus voice notes, pakai voice notes. Ada pakai HP bisa bikin voice notes. Misalnya si ini jadi Ferdi, ini Ferdi Sambo, si ini jadi siapa? Joshua, apa ya? Dialog, nggak usah panjang-panjang, 5 menit saja. Yang pasti terlihat di mana terjadi perubahannya. Yang jadi polisi dia misalnya, paham? Jaksa siapa? Singkat saja, langsung ke ujungnya. Ngerti? Nah, sekarang yang kelompok kinestetik, bacain tugasnya. Menjelaskan contoh kasus seseorang yang mengalami perubahan sosial vertikal naik melalui drama pendek. Nggak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama. Mau kalian ambil contoh dalam kehidupan masyarakat, misalnya Pak RT, ya, Pak RT naik jabatan dari jadi apa? Pak RT naik jabatan apa mau turun jabatan? Naik jabatan jadi apa? Jadi Pak Camat, boleh. Terus kalian jelasin, berarti Pak RT itu mengalami mobilitas sosial apa gitu ya? Paham? Didiskusikan dari sekarang, bisa cepat? Bisa? Oke. Udah paham tugasnya? Sebelum bekerja, yuk nyanyi dulu lagu Semangat 166. Oke? Diri. Diri. Nanti dulu, tadi terkendala. Yuk, diri. 1, 2, 3. Selalu ada dengan semangat. Halo Indonesiaku, tanah tumpah darahku. 166 siap berkarya. Semangat 166, bisa, pasti bisa. 166 pasti bisa. Oke. Duduk, silakan kerja kelompok, waktunya sampai 10 menit bisa. Setengah jam bisa. Ayo, jangan setengah jam. 15 menit, nanti perwakilan aja yang maju, kalau enggak kita selesaikan besok. Oke? Ayo. Mulai bro. Canva bisa? Canva bisa? Ayo. Lanjut sayang. Ayo silakan. Oret-oret. Kalau nanti mau maju duluan kelompok 2 boleh. Ya. Pakai voice notes, paham, rekaman aja. Ya. Iya. Dialognya dulu. Apa? Ayo siapa yang jadi apa-apa besok, kalau nggak hari ini nggak keburu berarti kalau besok. Satu saja contoh. Enggak, iya boleh, tapi nggak usah lama-lama. Oke? Boleh, sekreativitasmu. YouTube-nya nggak bisa. Ambil lihat. Nih, bikinan kakak kelasmu yang ketiga. Boleh sambil lihat.
Tapi sambil berpikir ya, gambarnya udah ketemu kan, Fanya? Nyambi nggak apa-apa ya. Pokoknya belajar itu sesuai dengan kondisi. Apapun bisa diputar-putar, oke? Ya, sambil berpikir lagi. Nanti kalau videonya nyala lagi karena kalian sudah tertarik, lihat lagi. Diskusi lagi. Apalagi kalau di daerah terpencil ya. Bisa buka matanya? Ya, dalam. Boleh. Boleh. Boleh berempat. Tutupnya boleh.
di PRT gimana caranya Burung sama horizontal. Nanti ada yang terakhir itu harus menyimpulkan presentasinya, ya. Simpulin ya presentasinya ya.
dan yang catat aja yang tadi YouTube-nya ya, karena kendala. Jadi video tentang mobilitasnya bisa. Besok kalau ada pertemuan lagi kita dengarkan lagi, kita tonton lagi. Nah sekarang kelompok 1 Canva, kita perwakilan kasih sampel kelompok Canva untuk presentasi ya. Kelompok yang voice note nanti atau besok. Kelompok yang drama pendek besok, oke? Ya, pertemuan selanjutnya. Sekarang Canva dulu perwakilan 3 orang untuk menjelaskan. Kirim ke WA ibu, dibuka di laptop ibu, kamu buka. Yang lain di-cut dulu kerjanya. Mana satu lagi tadi punya ibu? Ininya, kamu lihat ya? Oh enggak ya, belum. Ayo 3 orang, siapa yang maju? Perwakilan. Yang maju perwakilan. Nanti yang lainnya refleksi. Pegang ini. Ganti-gantian. Siapa? 3 orang. Sudah dikirim ke WA itu belum ibu? Ke WA ibu? Soalnya loadingnya lama. Loadingnya lama. Ayo sayang maju. Gantian pakai ininya. Kok masih mau? Nah, ini udah masuk Keza. Oke. Ya. Gue baca yang mana? Nggak ada bacaannya. Lisan. Nggak ada bacaan. Apa sih ngajak gue tadi? Iya, siapa yang ngajak? Oke, kita saksikan teman kita kelompok 1 presentasi hasil kerja kelompoknya, ya. Identifikasi bentuk mobilitas sosial serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tokoh yang sesuai dengan bentuk mobilitas sosial. Ayo gantian nanti pakai ininya ya ngomong ya. Sayang yang satu yang ngeklik ini. Plus ngomong. Seja di sini aja dekatan. Iya. Iya, salam siang atau selamat pagi lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Nah, mati lagi. Enggak. Duduk pintar, ngapain jongkok begitu? Dari yang Kristiana ya? Bentar dulu. Ini aku udah ngirim Canva. Oke, selamat pagi semuanya. Enggak, itu memang buat hanya ke video, tapi nggak kencang kalau. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mobilitas sosial. Nah, pertama-tama apa sih itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial atau dapat disebut sebagai gerak sosial adalah perpindahan status dari suatu kelompok atau individu ke status yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini bukan kebaca. Ya, pintar. Jenis-jenis mobilitas sosial. 1. Vertikal naik. Gerak sosial vertikal naik menuju pada perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial yang mengarah pada status yang lebih tinggi atau lebih baik. Mobilitas vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal ke bawah merupakan perpindahan dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan yang tidak sederajat. Mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelompok sosial ke kelompok lain yang sederajat, atau perpindahan geografis atau tempat tinggal. Nah, setelah kita mengetahui apa jenis-jenisnya, sekarang kami pindah ke tokoh-tokohnya. Yang pertama ada contoh tokohnya. Pertama ada contoh vertikal naik, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia adalah sebuah pemain sepak bola yang sangat terkenal. Dulu dia berusaha dan berupaya dengan baik. Usahanya
Dengan usahanya, Dia dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Nah, dengan usahanya akhirnya dia bisa menjadi pemain sepak bola yang sangat terkenal. Pasti yang bukan menyukai sepak bola pun mengetahui namanya. Yang kedua ada tokoh vertikal turun. Nah, presiden. Nah, yang ini adalah mantan presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie hanya menjabat sebentar menjadi presiden. Ini merupakan kisah nyata mengalami mobilitas sosial menurun. Mobilitas sosial vertikal turun terjadi ketika seseorang pindah ke posisi yang lebih rendah. Nah, sekarang kita pindah ke tokoh yang terakhir, yaitu Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2004 sampai 2009. Lalu, beliau kembali menjadi Wakil Presiden pada periode 2014 sampai 2019. Ini menceritakan tokoh horizontal yang mengalami perubahan, namun status sosialnya tetap sama. ya, udah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Sesi bertanyanya besok. Untuk sesi bertanya boleh besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1 visual. Tepuk oke-nya masih ingat nggak? Tepuk oke-nya. Kalau boleh bilang tepuk oke. Oke. Kamu oke, banget. Ulang. Kita kasih tepuk oke buat kelompok visual. Oke. Kamu oke, banget. Dah? Sudah. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk kelompok auditori dan kinestetik. Dah. Nah, sekarang berarti dari yang kalian dengar, mobilitas sosial itu apa berarti? Dari presentasi kelompok 1, mobilitas sosial itu apa jadinya? Sesuatu derajat sosial yang dimiliki oleh seseorang. Perubahan status yang dimiliki oleh seseorang. Mobilitas sosial bentuknya ada apa aja? Ada menurun, vertikal naik, Horizontal. Kalau vertikal naik apa? Tadi yang kamu bahas kelompokmu. Vertikal naik. Pada sebuah perubahan fungsi itu kelompok dalam perubahan sosial yang ada pada Ya, benar. Peningkatan status seseorang. Kalau vertikal turun, Mbak? Vertikal turun. Naik peningkatan status. Vertikal turun? Penurunan status. Kalau horizontal, Bima? Statusnya tetap. Ya, tidak mengalami penaikan ataupun penurunan. Paham sampai sini? Sekarang kita refleksi. Perwakilan saja refleksinya. Bentar, kita refleksi. Ya, yang kamu refleksikan satu, apakah kamu sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab dalam kelompokmu tadi? Punya peran nggak ya? Kemudian yang kedua, apakah kamu sudah mampu memahami konsep mobilitas sosial dalam masyarakat? Sudah paham belum mobilitas sosial itu kayak gimana? Kemudian yang ketiga, kamu sudah pernah belum membuat intisari atau membuat sinopsis atau mengambil hikmah dari tokoh sukses yang ada di Indonesia maupun di dunia? Siapa yang mau perwakilan kelompok sini? Oh, gantian deh, tadi kan udah maju nih presentasi. Sekarang kelompok 2 yang mau menjawab ini, ngasih refleksimu. Tadi di kelompokmu sudah ada peran belum? Siapa yang berani? Kaila? Berani? Berani dong. 166 masa nggak berani ngomong? Ayo. Enggak, bosen. Bosen. Ayo, Mbak, berani ya? Itu nomor 1. Tuh. Ya, tadi sudah ada perannya belum di kelompok? Sudah? Ada peran? Sudah, itu. Ya. Ayo ngomong. Ayo, siap. Yuk. 1, 2, 3, ayo ngomong. Mana yang lain? Oh, Keiza katanya mau. Oke, Keiza nih refleksimu. Siap. Untuk presentasi yang pertama,
Apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab dalam kelompok? Jawabannya iya, karena kelompok kami sudah membagi peran. Yaitu peran saya secara pribadi adalah mengedit bagian Canva dari kelompok ini. Yang kedua, apakah aku sudah mampu memahami konsep mobilitas sosial dalam masyarakat? Jawabannya adalah iya, karena mobilitas sosial merupakan suatu perpindahan dari status sosial seseorang, suatu kelompok, atau individu dalam masyarakat. Nah, sekarang yang ketiga, apakah aku sudah membuat sinopsis atau intisari yang berkaitan dengan tokoh yang menginspirasi? Jawabannya adalah iya, karena saat aku mencari tahu tentang tokoh-tokoh tersebut, aku sudah mendapat suatu hikmah dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pasti aku mendapat hikmah dari tokoh yang vertikal naik, karena kalau vertikal turun itu jangan, karena tidak baik. Jadi vertikal naik itu kita harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk menaikkan status sosial kita. Sekian dari aku, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Cukup, oke, kamu oke banget. Terima kasih Keza. Sudah untuk hari ini, untuk pelajaran IPS kita sudahi, jamnya sudah habis, sudah diam dulu, belum selesai ya. Kita akhiri, Ibu ucapkan supaya kamu bisa paham akan materi hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi dampak mobilitas sosial ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.